Saya record. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah Bapak Ibu para peserta pengajian online Masjid Nurul Hidayah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam pengajian online. Insya Allah pada malam hari ini kajian kita adalah tentang hadis yang biasa dibawakan oleh Bapak Dr. Haji Muhtarom MAG. Alhamdulillah beliau sudah berada di dalam ruangan Zoom meeting. Ya, insya Allah kita akan mulai beberapa saat lagi. Karenanya, mangga silahkan Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan diri, meluruskan niat, dan juga kita mulai pengajian online ini dengan ucapan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pada malam hari ini silahkan untuk Bapak Ibu menyiapkan catatannya, juga bersiap-siap ya untuk menikmati kajian hadis bersama Bapak Dr. Haji Muhtarom. Tanpa menunda waktu lebih lama lagi, karena beliau sudah ada di ruangan Zoom meeting, silahkan kami persilahkan Bapak Dr. Haji Muhtarom MAG untuk menyampaikan materinya. Tafadhol ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini cukup dingin. Mungkin banyak yang berhalangan, tetapi bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa bersama-sama dengan kami adalah orang-orang yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sementara mungkin ada sebagian dari saudara-saudara kita yang mungkin sudah tidur, sudah istirahat, ya kita doakan saja mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, kita mulai pengajian ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca Bismillah itu insya Allah kita sudah dicatat oleh Allah bahwa kita mengaji ini karena Allah dan untuk Allah. Nah dengan demikian mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Baiklah Bapak-Bapak yang saya hormati, saya akan mereview kembali apa yang sudah saya sampaikan pada bulan yang lalu tentang hadis. Jadi hadis itu adalah berita, cerita dari sudut bahasa, sedangkan hadis itu menurut definisi adalah semua ucapan Rasulullah, semua perbuatan Rasulullah, dan semua takrir Rasulullah SAW. Ucapan Rasulullah adalah sabda beliau yang sering kita baca. Kalau perbuatan Rasulullah itu digambarkan oleh para sahabat. Kemudian kalau takrir adalah ketetapan Allah, ketetapan Rasulullah tentang satu hal yang disetujui oleh beliau. Itu tentang hadis. Kemudian ada juga pembagian hadis. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif, ada hadis yang maudhu.
Di antara itu juga ada hadis hasan. Jadi hadis yang sahih itu adalah hadis yang baik yang bisa kita gunakan untuk dalil, untuk beramal. Kemudian hadis dhaif itu adalah hadis yang lemah, dan ini masih diperdebatkan oleh para ulama, bolehkah kita menggunakan hadis yang lemah ini, sedangkan hadis yang maudhu adalah hadis yang palsu, bukan berasal dari Rasulullah SAW. Baik, itu adalah ilmu hadis ya, atau dalam bahasa Arabnya mustalahul hadis. Nah, sekarang saya akan masuk saja ke dalam kajian materi hadis. Kemarin juga sudah saya sampaikan, yang dimaksud dengan materi hadis atau bahasa Arabnya adalah matan hadis. Nah, khusus pada malam hari ini saya akan bicara tentang harta. Harta dalam perspektif Islam. Jadi, harta dipandang dari sudut pandang Islam. Itu bagaimana? Baik, yang pertama, harta itu menurut sudut pandang Islam adalah anugerah Allah. Orang yang diberi harta oleh Allah bisa sedikit, bisa banyak, tetapi itu merupakan anugerah Allah. Harta yang banyak belum tentu barokah dan membuat orang menjadi senang. Begitu juga sebaliknya, harta yang sedikit belum tentu membuat orang susah. Sekarang sedang ramai, ada seorang bupati, ya kalau memang sudah begitu ramai dibicarakan, Bupati Bekasi, OTT oleh KPK, dan diketemukan uang 5 miliar lebih. Masya Allah, luar biasa. 5 miliar lebih, itu yang tertangkap tangan. Nah, ternyata harta bagi Bupati Bekasi itu bukan membawa berkah. Padahal beliau itu sudah menjabat kedua kalinya, sudah hampir selesai. Ternyata di ujung-ujung jabatannya itu tertangkap tangan OTT oleh KPK. 5 miliar lebih. Nah, ironisnya lagi, ada sebagian dari yang menyuap bupati tersebut, dia menyuap atas nama menyumbang masjid, katanya. Masya Allah. Jadi alasannya mau menyumbang masjid, ngasih uang 100 juta, sekian juta, tetapi sesungguhnya dia menyuap. Harta bisa menjadi sebab kecelakaan seseorang. Dulu yang ketika menjadi bupati tentu dipuja-puja, disanjung-sanjung oleh rakyatnya, tetapi ketika sudah tertangkap tangan KPK, sekarang di penjara di KPK, habis semuanya. Betapa malunya keluarga, anak, dan lain-lain. Itulah harta. Oleh karena itu dalam Islam, harta itu adalah ujian. I'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya bahwa sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dianugerahi harta oleh Allah, dia bisa memilih harta itu dengan baik. Harta berasal dari harta yang halal, kemudian dibelanjakan untuk hal-hal yang baik dan benar, yang halal juga. Maka saya teringat, dulu pernah saya sampaikan dalam One Day, One Reminder, bahwa kita nanti kalau sudah meninggal dunia, itu tidak bisa kita melangkah pergi sebelum kita bisa mempertanggungjawabkan harta yang dianugerahkan Allah kepada kita. Dari mana harta itu kita peroleh? Untuk apa harta itu? Semuanya harus ditanggungjawabkan di sana. Dan sebelum kita bisa mempertanggungjawabkan harta itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa pergi beranjak dari tempat itu. Nah, oleh karena itu, i'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu menjadi fitnah, menjadi ujian. Tadi baru saja saya beri contoh bahwa
betapa harta itu bisa menghancurkan seseorang. Kalau dalam Al-Quran itu dikisahkan Qarun misalnya, itu hartanya Masya Allah luar biasa banyaknya. Sampai-sampai dikisahkan untuk memikul kunci gudangnya Qarun itu harus beberapa orang. Tidak bisa dipikul oleh seseorang. Ini menunjukkan betapa banyaknya harta yang dimiliki oleh Qarun. Tetapi karena Qarun itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menginfakkan hartanya fi sabilillah, maka Allah menghancurkan, menenggelamkan Qarun bersama dengan hartanya ke dalam tanah. Oleh karena itu, kita kenal sekarang ini ada harta karun ya, sebenarnya harta Qarun ya, harta yang dimiliki oleh Qarun itu dicari di dalam tanah. Itu bisa seperti itu. Dan banyak lagi orang yang hancur gara-gara harta. Itulah sebabnya mengapa harta merupakan ujian dari Allah. Tetapi ada juga orang yang punya harta, barokah hartanya sehingga membawa kebaikan kepadanya dan keluarganya. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin melihat bahwa di televisi ditayangkan di Sulawesi ya, ada seorang mahasiswi yang sedang kuliah semester 4. Dia dari keluarga yang kurang mampu, bapaknya tunggal tukang panggul semen dari truk, kemudian dibawa ke gudang. Ibunya juga begitu, dia sendiri juga begitu, adik-adiknya yang usia 14-13 tahun juga kerjanya memanggul semen. Masya Allah. Tetapi ingat bahwa wanita yang berjilbab ini sedang kuliah semester 4. Luar biasa. Walaupun dia tidak punya harta untuk kuliah, tetapi dengan pengorbanan orang tuanya, adik-adiknya bahkan, dan dia sendiri memanggul semen dari truk ke gudang, itu akhirnya dia bisa kuliah sampai sekarang. Luar biasa. Itu artinya apa? Harta yang membawa berkah, membawa kebaikan. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan harta kita juga seperti itu, ya, membawa kebahagiaan, membawa berkah kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, ada firman Allah Subhanahu wa taala yang mungkin juga sering dibaca oleh Pak Lukman ya. Manusia itu diciptakan oleh Allah memang sangat cinta kepada harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu itu sangat cinta, sangat senang kepada harta. Tidak ada orang yang waras yang tidak cinta pada harta. Sejak zaman dahulu, sejak zaman nabi-nabi dahulu. Oleh karena itu, kecintaan ini harus kita luruskan. Jangan sampai karena kita terlalu cinta kepada harta, sehingga terperosok oleh harta itu. Nah, harapan kita, harta kita ini nanti bisa menyelamatkan kita, bisa mengantarkan kita, memasukkan kita ke dalam surga. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kemudian, bapak-bapak, ibu yang saya hormati, saya akan masuk kepada hadis-hadis yang berkaitan dengan harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis ini sahih. Kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yussala bainan nas. Sabda Rasulullah bahwa semua orang termasuk kita, itu nanti kalau sudah meninggal dunia, itu akan berada di bawah naungan sedekah kita. Kan kita pernah mendengar bahwa nanti di akhirat kelak, pada waktu kita dibangkitkan di alam mahsyar, di padang mahsyar, itu matahari didekatkan kepada kita sedekat-dekatnya, panas luar biasa, sampai-sampai peluh kita, keringat kita itu ada yang sampai mencapai telinga dan mulut kita. Jadi kita harus berenang. Itu saking panasnya. Tetapi menurut hadis Rasulullah SAW ini, insya Allah di samping 7 kelompok, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan
di saat tidak ada naungan sama sekali itu, maka orang yang suka bersedekah, nah, ini memanfaatkan harta tadi ya. Ada harta itu untuk keperluan sehari-hari, harta yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi ada juga harta yang betul-betul itu milik kita, harta yang betul-betul membawa berkah bagi kita. Misalnya, ada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan, "Ya Rasulullah, ayyu sadaqati a'zamu ajran?" Ya Rasulullah, sedekah apa yang pahalanya banyak? Qala anta saddaqa wa anta sahihun syakhir. Nabi menjawab bahwa harta yang digunakan untuk sedekah di saat wa anta sahihun, engkau sedang sehat, sahihun, tetapi kamu sangat ingin untuk memiliki harta itu dan kikir. Tahsyal faqra, kamu takut untuk menjadi fakir. Wa ta'ammulul ghina, dan kamu berkeinginan untuk menjadi orang kaya. Wala tumhilu hatta idza balagatil hulqum, dan janganlah kamu menunda-nunda hingga tiba ketika nyawamu sudah berada di tenggorokanmu. Nah, jadi harta yang baik itu adalah harta yang diberikan, disedekahkan, dan pahalanya insya Allah jauh lebih besar di saat sedang sehat. Seperti kita ini mudah-mudahan ya mendengar ceramah begini, kemudian kita mampu menginfakkan, mensedekahkan harta kita sedang sehat, tetapi juga sahihun. Nah, ini kata Nabi ya, tahsyal faqra, kikir ya. Tadi saya sampaikan bahwa semua orang itu sesungguhnya cinta pada harta. Nah, ada orang-orang yang punya sifat dasar sahihun, yaitu kikir. Dan dia takut tahsyal faqra, takut dia menjadi orang fakir. Dan dia juga ingin menjadi orang kaya. Jadi betul-betul hemat, luar biasa hematnya, sehingga sedekah enggak mau ya. Mohon maaf misalnya makan juga enggak mau menikmati yang bergizi, pokoknya bisa hidup saking pengen kaya. Itu ternyata kalau ada orang yang mampu seperti itu, dalam keadaan seperti itu, dia mengeluarkan hartanya, maka itu adalah a'zamu ajran, pahalanya sangat besar. Itu satu. Yang kedua, Rasulullah SAW tadi menyatakan bahwa kamu jangan infak atau baru infak ketika nyawamu sudah berada di tenggorokan. Yugargir, ya, jadi sudah hampir meninggal dunia, baru mengatakan seandainya saya dalam keadaan sehat nanti akan ngasih ini, ngasih itu. Jangan begitu. Sama dengan apa yang pernah saya sampaikan dalam Al-Quran ya, surat Al-Munafiqun ayat 70 ya. Saya ulang lagi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita yang masih sehat ini, ketika nyawa sudah hampir dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mohon waktu sejenak saja, ya Allah, undurkan waktu sejenak saja, 1 hari 2 hari saja ya Allah. Dan aku berjanji kalau diberi waktu 1 hari saja, maka akan gunakan untuk fa'asadaqah. Aku akan sedekah. Akan saya keluarkan hartaku. Harta yang kita miliki ini Bapak-bapak yang saya hormati, yang betul-betul milik kita adalah yang kita sedekahkan. Mungkin alhamdulillah kita diberi rezeki oleh Allah. Nanti insya Allah kalau kita meninggal dunia, harta itu ya kalau nggak dimiliki istri, anak, ya keluarga yang mewarisinya. Sedang kita yang masih hidup ini nanti setelah meninggal dunia, apa bagian kita? Bisa jadi harta itu dijadikan rebutan sehingga terjadi
pertengkaran antar keluarga. Nah, oleh karena itu saya berwasiat ya kepada semuanya, mudah-mudahan bisa menginfakkan hartanya ketika kita sedang sehat, ketika masih dalam keadaan mampu untuk berbicara, untuk ibadah. Karena itulah yang insya Allah kita bawa ke akhirat. Sedang bagian anak-anak, alhamdulillah saya pernah sampaikan, anak mungkin sudah dikuliahkan, sudah selesai, sudah punya suami, punya istri, bahkan punya anak. Cukup untuk mereka. Nah, sedang harta kita yang akan kita bawa di akhirat kelak itu apa? Kalau amal ibadah mungkin kita sudah sholat, tapi kita muhasabah, mungkin sholat kita juga belum benar. Nah, oleh karena itu, maka saya mengajak semuanya, mari kita mengeluarkan sedekah jariah ya, untuk masjid, yang itu insya Allah terus mengalir pahalanya. Insya Allah. Jadi jangan sampai seperti yang disampaikan Rasulullah SAW itu, kita baru mau sedekah ketika nyawa kita sudah berada di kerongkongan. Itu hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, kepada siapa kita bersedekah? Kalau menurut Rasulullah SAW, sadaqatuka 'alal miskin sadaqatun wa hiya 'ala dzir rahim sintani sadaqatun wasilatun. Jadi kalau menurut Rasulullah SAW, sedekah yang terbaik di samping sedekah jariah ke masjid tadi adalah kepada orang miskin yang masih keluarga kita. Bisa satu daerah, bisa di luar daerah, itu kita bisa transfer kepada mereka sekarang ini. Kita tolong dengan harta kita, kata Nabi, maka akan mendapatkan sintani, 2 kebaikan. Apa itu? Pertama, sedekah, pahalanya insya Allah dapat. Yang kedua, wasilatun, menghubungkan silaturahmi dengan orang-orang yang miskin tetapi masih keluarga kita. Nah, oleh karena itu, maka kita cari ya keluarga kita yang memang sangat miskin, sangat kekurangan, kita sedekahkan harta kita. Itu hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, dan ini sudah sangat terkenal ya, hadis Rasulullah SAW yang hampir setiap ulama menyampaikan. Sabda Rasulullah yang berbunyi, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan, mendapatkan payung di saat matahari didekatkan kepada kita. Tadi disampaikan ya, di akhirat nanti ketika kita dibangkitkan dari kubur, kemudian kita bangkit dalam keadaan uratan, dalam keadaan telanjang, matahari sangat dekat, panas luar biasa. Maka kata Nabi ada 7 golongan yang akan diberi naungan, diberi payung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamun adilun, seorang imam, seorang pemimpin yang adil. Nah, pemimpin itu siapa ya? Termasuk bapak-bapak, termasuk ibu-ibu, termasuk saya semuanya. Mudah-mudahan menjadi pemimpin yang adil. Illa dillahu. Kemudian wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Yang kedua adalah seorang pemuda yang rajin, yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak muda yang biasanya ya pada umumnya itu nakal ya pada masa-masa puber itu biasanya jauh dari masjid. Tetapi ini ada orang anak pemuda yang syabun nasya'a fi ibadatillah, dia tekun, dia rajin ya. Di usia mudanya itu digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga insya Allah dia akan mendapatkan payung di saat tidak ada payung sama sekali. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu
seorang laki-laki, bisa juga perempuan tentunya, qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yang hatinya tertambat di masjid, yaitu seseorang yang suka berada di masjid, seseorang yang senantiasa berupaya untuk memakmurkan masjid, dan mudah-mudahan juga insya Allah bisa membangun masjid. Itu adalah orang yang nanti insya Allah akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan sama sekali. Kemudian selanjutnya, walajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada dua orang laki-laki yang saling mencintai, atau laki-laki dan perempuan yang saling mencintai, ijtama'a, keduanya itu berkumpul alaihi, ya atasnya, maksudnya karena Allah Subhanahu wa taala, wa tafarraqa alaihi, dan dia berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Bapak-bapak Ibu sekalian, kita ini bersahabat ya di dunia ini, keluarga besar Masjid Nurul Hidayah. Mudah-mudahan persahabatan kita ini karena Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia bersama-sama di Landusari, kemudian nanti di akhirat mudah-mudahan semuanya masuk surga dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga bersama dengan orang-orang yang kita cintai, anak cucu kita. Jadi bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Saya teringat suatu ketika saya mengajar di PT Inti. Waktu itu karyawan ya yang saya ajar, setelah jam 4 selesai kemudian mengajar. Ada seorang ibu, sudah lama dia ikut pengajian itu, lantas dia bertanya, "Pak, saya dulu waktu pacaran itu suami saya beragama non-Islam. Kemudian karena orang tua saya kekeh ya memberi syarat bahwa kalau pengen nikah dengan saya itu harus masuk Islam, maka akhirnya suami saya itu masuk Islam. Akhirnya kami menikah. Nah, kami sekarang ini sudah punya 3 atau 4 orang anak. Tetapi ternyata suami saya itu kembali ke gereja, Pak. Ini kisah nyata betul ya. Kisah dari seorang ibu yang bertanya kepada saya di PT Inti pada waktu itu. Jadi bagaimana saya ini, Pak? Suami sudah kembali murtad, suami sudah kembali ke gereja, sedang saya punya anak 3. Kalau saya pisah, sulit, berat sekali, Pak. Nah, saat itu saya berpikir, apa yang akan saya sampaikan pada ibu ini? Kalau saya berterus terang tentu dia bisa putus asa. Tetapi kalau tidak saya sampaikan hukum Islam, maka saya berdosa. Akhirnya saya putuskan, saya sampaikan hukum Islam sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya, walaupun mungkin bisa membuat ibu ini putus asa. Saya sampaikan begini, ibu-ibu, bapak-bapak, seseorang yang kembali murtad, itu otomatis sudah cerai. Walaupun tanpa disahkan oleh pengadilan, oleh negara. Jadi ketika suami sudah murtad kembali, maka sudah sah dia cerai. Nah, kalau ibu berhubungan suami istri dengan suami yang sudah murtad, maka hukumnya zina. Jadi berapa kali berhubungan, setiap kali hubungan itu dosa besar. Bapak-bapak yang saya hormati, ternyata apa yang saya sampaikan ini membuat patah hati ya, putus asa dari ibu ini. Setelah saya sampaikan itu, kemudian ibu itu nggak pernah ikut pengajian lagi. Saya sedih juga ya. Tapi walaupun demikian saya sudah sampaikan hadis ini, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Bertemu karena Allah itu karena suami tadi sudah masuk Islam ketika mau nikah. Tetapi harusnya ibu ini mampu berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah punya anak 3, dia harus bismillah. Harus berpisah karena memang kalau
tetap satu rumah kemudian berhubungan suami istri, itu hukumnya zina. Tetapi sekali lagi berat bagi ibu ini, akhirnya dia tidak mau ngaji lagi. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya anak, punya cucu, kalau didekati oleh non-muslim, maka hati-hati. Gitu. Hati-hati. Maksudnya begini, apalagi seorang wanita. Kalau wanita itu, misalnya anak kita, kemudian didekati oleh laki-laki yang non-muslim, kemudian dia mau masuk Islam karena mau nikah, nah ini kita khawatir ya. Kita lihat, bahkan dahulu pernah ini kisah nyata, dites dulu ya calon menantunya itu 1 bulan di rumahnya sebelum nikah. Maksudnya apa? Pengen dilihat apakah setiap harinya dia beribadah kepada Allah setelah masuk Islam atau tidak. Nah ini bisa nyata juga. Tetapi dari yang saya sampaikan ini kita ambil hikmahnya, yaitu ketika ada keluarga kita yang didekati oleh seorang yang non-muslim, maka kita harus hati-hati. Kalau memang betul-betul dia masuk Islam karena Allah, bukan hanya karena nikah, maka boleh. Tetapi kalau kita lihat, kita selidiki, hanya main-main saja, maka na'udzubillah min dzalik. Kejadian yang saya sampaikan tadi akan bisa terjadi pada keluarga itu. Yaitu, ternyata setelah punya anak, susah sekali untuk berpisah. Seharusnya seperti hadis Rasulullah SAW, kalau ingin nanti di akhirat kelak mendapatkan naungan, mendapatkan payung di saat tidak ada naungan sama sekali, maka kita hendaknya mampu melaksanakan hadis ini, bertemu karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Itu sekedar contoh ya, kisah nyata. Kemudian warajulun da'adhu imratun Zatu hasanin wa jamalin. Dan selanjutnya yaitu seseorang yang diajak oleh seorang wanita zatu hasanin, seorang wanita yang cantik, ya. Faqala inni, kemudian dia diajak untuk berbuat mesum, tetapi laki-laki itu mengatakan inni akhafullah. Aku tidak mau melakukan itu. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa Bapak-bapak yang saya hormati ya. Jadi mampu mencegah perbuatan maksiat. Ini akhafullah. Karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perasaan bahwa semua tempat dimanapun kita berada senantiasa bersama dan dilihat oleh Allah ini harus ada pada diri kita. Sehingga ketika kita mau melakukan perbuatan maksiat, maka segera kita mengatakan, inni akhafullah. Saya tidak takut pada manusia. Saya tidak takut cercaan, hinaan orang lain. Tidak. Tetapi saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala, orang yang baik, orang yang benar itu wala yakhafuna laumata laim. Dan mereka itu adalah orang-orang yang tidak takut terhadap cercaan orang-orang yang tidak suka. Jadi kalau bapak-bapak melaksanakan ibadah, kemudian dicerca orang lain, maka jangan apa namanya? Ya biarkanlah, itu urusan dia nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafuna laumata laim. Tetap saja istiqomah melaksanakan kebaikan itu. Nah, ini juga begitu. Laki-laki yang tadi diajak berbuat mesum oleh seorang wanita yang cantik, tetapi dia tidak mau karena inni akhafullah. Aku tidak mau melakukan itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fakhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yaitu laki-laki yang sedekah. Nah, ini ada kaitan dengan sedekah tadi ya, menginfakkan hartanya untuk pembangunan masjid, untuk ibadah-ibadah yang lain. Dia ikhlas betul apa yang dilakukan oleh tangan kanannya seolah-olah tidak diketahui oleh tangan kirinya. Ya. Jadi betul-betul kalau bahasa sekarang itu
yang nyumbang adalah hamba Allah, nah gitu ya, nggak mau disebut namanya. Ini luar biasa ya. Dan orang yang bisa melakukan seperti ini, itu insya Allah dia akan mendapatkan naungan, mendapatkan payung di saat tidak ada payung sama sekali. Itu sedekah tanpa diketahui oleh orang lain. Dan itu bagus. Walaupun demikian, ada hadis yang lain ya yang berkaitan dengan sedekah itu, kalau niatnya ikhlas, ingin memberi contoh, maka boleh, ya, boleh kita katakanlah misalnya saya sedekah sekian untuk memancing saudara-saudara, teman-teman kita menyumbangkan hartanya, tetapi dengan niat ikhlas betul karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadisnya sabda Rasulullah SAW, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Barang siapa yang membuat tradisi, yang membuat kebaikan, ya, sanna fil Islam sunnatan hasanatan, katakanlah memulai memberi sedekah, ya, dengan niat ikhlas karena Allah untuk memberi contoh kepada orang lain, walaupun disebut bahkan di depan umum gitu ya, maka menurut hadis ini dia mendapatkan pahala dan pahalanya orang yang mengikuti dia. Contoh yang lain misalnya, alhamdulillah kita sekarang ini ada pengajian seperti ini. Semua yang ikut serta melaksanakan pengajian ini, dari mulai misalnya Pak Lukman yang berusaha untuk mengadakan pengajian ini, dan mungkin kita semuanya termasuk saya ya, insya Allah mendapatkan hadis ini kalau ikhlas. Ya apa itu? Kita berusaha beramal, kemudian diikuti oleh orang, maka pahalanya insya Allah akan diberikan kepada orang yang memulai, ya, memberi contoh gitu. Jadi memberi contoh untuk kebaikan itu kalau dilakukan oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya dan tidak dikurangi sedikit pun pahala dari orang yang mencontoh itu. Inilah hadis berdasar yang menyatakan bahwa kalau niatnya ikhlas, kalau mau sedekah diumumkan nggak apa-apa. Pernah saya sampaikan dalam ceramah di masjid bahwa Umar bin Khattab itu kalau sedekah justru malah memanggil orang. Tujuannya apa? Memberi contoh supaya apa? Supaya orang mengikuti apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Tetapi sebaliknya Abu Bakar Siddiq itu kalau sedekah itu seperti yang hadis yang pertama, ya, apa yang dilakukan oleh tangan kanannya tidak diketahui di tangan kirinya, seolah-olah begitu. Ya, jadi artinya betul-betul hamba Allah. Itu Abu Bakar Siddiq. Dan dua-duanya itu dibenarkan oleh Islam. Nah, memang bahayanya ya kalau diperlihatkan itu, riya itu, awas hati-hati jangan sampai ada di dalam hati kita. Itu hadis yang berkaitan dengan sedekah. Lantas selanjutnya, warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Dan yang ketujuh adalah orang yang zikir kepada Allah, salat tahajud khalian, sendirian pada malam hari, fafadat ainahu, maka berlinanglah air matanya. Masya Allah, ini luar biasa ya. Jam 2, jam 3 kita bangun, salat tahajud, kemudian nangis setelah itu. Kenapa? Ingat dosa-dosa, ya Allah, selama ini saya banyak berbuat dosa, ya Allah, gitu ya. Maka fafadat ainahu, berlinangan air matanya. Nah, orang yang semacam ini rupanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita tahu ya, salat tahajud itu berat sekali. Tetapi bagi orang yang sudah biasa, insya Allah mampu kita melaksanakannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ada kaitannya dengan sedekah adalah yang tadi, yaitu dia bersedekah seolah-olah apa yang dilakukan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Itu sedekah yang baik. Walaupun tadi saya sampaikan juga bahwa kita diperbolehkan untuk menampakkan, memperlihatkan sedekah, tetapi niatnya harus ikhlas karena Allah untuk memberi contoh dan mengajak orang lain untuk meniru dirinya.
Nah, Bapak-bapak yang saya hormati, sebelum saya lanjutkan, seperti biasa saya tawarkan kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk bertanya. Silakan Pak Lukman untuk memandunya. Saya mau minum dulu. Mangga, Pak. Terima kasih. Ya. Silakan Bapak Ibu sekalian, bila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan, khususnya terkait masalah hadis tentang sodakoh yang malam hari ini ya, hadis tentang harta dan sodakoh yang telah dipaparkan oleh Pak Haji Muhtarom. Silakan Bapak Ibu untuk bertanya bila ada yang ingin ditanyakan. Ya, kalau enggak, saya lanjutkan saja Mengapa? dengan hadis selanjutnya. Hadis itu berbunyi, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, kemudian orang itu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu sadaqati a'dham ajran? Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Nah, hadis yang tadi juga sudah sampaikan, itu menunjukkan bahwa keikhlasan yang utama dan pertama dalam sedekah ini. Karena memang godaan setan itu yang paling berat adalah ketika kita mengeluarkan sedekah, ada perasaan ria, ada perasaan ingin dipuji orang, ada perasaan ingin dianggap hebat oleh orang lain. Nah, perasaan semacam inilah yang harus kita luruskan. Karena memang kita tahu bahwa setan itu sudah berjanji akan menggelincirkan kita, akan menjerumuskan kita. Ketika iblis itu sudah dipastikan akan masuk neraka, maka dia berjanji, summa la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian kami akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, wa an aimanihim, dari samping kanan mereka dan dari samping kiri mereka. Wala tajidu, dan tidaklah engkau dapati ya Allah, mereka itu banyak sekali yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya kaitannya dengan sedekah tadi yang harus kita luruskan hati kita. Jangan sampai kita ingin masuk surga dengan harta, tetapi karena dijerumuskan oleh setan, maka amal itu menjadi sia-sia. Jangan sampai nanti kita merasa bahwa kita ini banyak ibadah, tetapi kita menjadi orang yang muflis. Orang yang muflis itu adalah orang yang bangkrut. Ini ada hadis Rasulullah SAW. Suatu hari Rasulullah SAW bertanya, wahai sahabat-sahabatku, kamu tahu apa yang dimaksud dengan orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, Allah wa Rasuluh, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa yang dimaksud muflis atau bangkrut itu adalah orang yang merasa dia bahwa amalnya banyak. Mungkin kalau dikaitkan dengan sedekah, sedekahnya banyak, dia membangun masjid di mana-mana, membantu anak yatim di mana-mana, tetapi ternyata amal itu hilang sama sekali. Muflis dia, bangkrut dia. Kenapa? Karena ternyata mungkin salah satunya ya menyakiti kepada orang yang diberi. Bil manni wal adza, itu dalam surat Al-Baqarah ya. Memberi tetapi sambil menyakiti. Kalau bahasa Jawa itu diundat-undat gitu ya. Gitu Pak, maksudnya ya, diundat-undat, apa namanya, disebut-sebut, diungkit-ungkit, nggak boleh itu. Bil manni wal adza ya. Jadi dengan demikian harus kita luruskan hati kita. Makanya tadi saya sampaikan ketika mulai pengajian, kita mulai dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Saya ngaji, saya makan, saya sedekah, saya sholat. Bismillah, bismillah, dengan nama Allah.
Nah, kalau begitu, maka insya Allah apa yang kita kerjakan tidak muflis seperti tadi, tidak bangkrut seperti tadi, sehingga nanti di akhirat kelak kita bisa melihat kembali apa yang kita lakukan di dunia ini. Karena memang sedekah ini rawan terhadap rayuan godaan setan tadi, yaitu riya, sombong, ya, pengen dipuji orang, wah dan lain sebagainya. Oleh karena itu dalam pengajian semacam ini kita luruskan kembali, kita ingatkan kembali, kita reminder kembali bahwa amal yang diterima oleh Allah itu adalah amal yang dilakukan karena Allah, ikhlas karena Allah, dan juga cara beramalnya itu benar sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Itu dua hal yang sangat harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam beribadah kepada Allah. Nah, mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya bisa memanage harta ini dari harta yang halal, kemudian kita infakkan kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan. Banyak bapak-bapak sudah dan juga ibu ya sudah menyumbang masjid. Mudah-mudahan itu nanti menjadi sedekah jariyah, dan seperti tadi, insya Allah mudah-mudahan menjadi naungan bagi kita ketika matahari sangat dekat, panas luar biasa, dan mudah-mudahan sedekah itu jariyah mengalir terus setiap kali dipakai masjid itu. Walaupun kita sudah meninggal dunia, maka insya Allah akan mengalir pahalanya untuk kita di dalam kuburan nanti. Sekian saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyimak kajian hadis terutama masalah harta dan sedekah dari Bapak Dr. Haji Muhtarom. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pengajian ini. Barangkali terakhir mungkin barangkali masih ada yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun diskusi, mangga Bapak Ibu. Kebetulan kita mulai juga ya sekarang isyanya mundur ya, sekarang sudah pukul jam 9. Ya, bila tidak ada, mari kita tutup bersama pengajian online ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran kami ucapkan khususnya kepada Pak Haji Muhtarom dan umumnya kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam kajian online pada malam hari ini. Semoga semua waktunya, semua kuatannya dan berusaha payahnya mencari ilmu itu Allah berikan ilmu yang bermanfaat, juga Allah terima menjadi amal soleh kebaikan. Dan semoga kita bisa ketemu lagi di acara pengajian berikutnya. Demikian, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyelenggaraan pengajian online ini. Kami akhiri pengajian online ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.